Praise God. Kita bisa mulai ya ibadah kita pagi ini, dan mari kita sambut host kita yang luar biasa, Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Kepada Pak Lukas dipersilakan. Terima kasih Pastor John, waktu dan kesempatan diberikan oleh saya. Shalom Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Kristus. Selamat. Halo. Kita bersyukur pada Tuhan Yesus Kristus, di mana kita boleh ada sebagaimana ada kembali pada hari ini. Semuanya akan kasih kebaikan dan kemurahan Tuhan ada selalu baru di dalam kehidupan kita setiap hari. Amin Bapak Ibu. Kita selalu mengucap syukur di dalam segala hal apapun dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kita berikan, lambaikan tangan dan kita beri tepuk tangan kepada Tuhan Yesus Kristus kita yang luar biasa. Praise the Lord. Amat baik kepada kita di dalam kehidupan kita pada hari ini. Haleluya. Sembari kita menunggu saudara-saudara kita yang lainnya, saya akan menyampaikan susunan acara ibadah gereja sesi Zoom online hari Sabtu tanggal 28 September tahun 2024, pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat, pukul 5 waktu Hong Kong, pukul 22 waktu Jerman atau Netherlands. Yang pertama host saya sendiri Bapak Lukas Krisnanto, yang kedua worship leader dan bicara Pastor John Sarbunan, tiga doa prophetik oleh Ibu Joyce Putirai dari Sidoarjo, yang keempat pengumuman oleh Ibu Huace dari Surabaya, yang kelima doa berkat oleh Pastor John Sarbunan, yang keenam selesai. Demikian susunan acara ibadah pada pagi hari ini. Dan kita satukan hati, kita berdoa bersama-sama menghadap hadirat Tuhan. Bapakku yang kupanggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau mengucap syukur, kami mau berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Kami boleh kembali saudara-bersaudara untuk datang beribadah kepadamu. Ini satu kerinduan kami. Ini kerinduan di dalam hati kami. Kami ingin memuji-Mu Tuhan. Kami ingin meninggikan dan muliakan nama-Mu. Karena Engkau adalah Tuhan yang layak dipuji, disembah, dan dimuliakan ya Bapa. Bapa, kami memuji muliakan nama-Mu keluar dari hati kami yang terdalam ya Tuhan. Biarlah pujian dan penyembahan yang kami naikkan ke hadapan-Mu boleh menjadikan perkenanan bagi-Mu ya Tuhan. Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Kristus, biarlah kuasa-Mu, urapan-Mu turun, tercurah dan dicurahkan pagi hari ini, ada hadir di tengah-tengah ibadah kami ini, menjamah setiap kami, mengurapi setiap kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan terjadilah atas kami. Terimalah Tuhan, biarlah kami menerima kuasa-Mu itu, Roh Kudus mengalir, mengurapi setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah Roh-Mu menyala-nyala di dalam kehidupan kami ini Tuhan. Kami mau menyambut pagi ini dengan hati yang gembira, hati yang penuh sukacita di dalam kehidupan kami, karena kami percaya kami tidak pernah ditinggalkan sendirian. Kami percaya selalu ada Immanuel, Yesus yang selalu beserta dengan kami. Terima kasih ya Bapak, berkati ibadah kami ini, pimpin ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah benar-benar kami rasakan kehadiran-Mu ada di tengah-tengah ibadah kami, mengurapi kami, menjamah kami, menyembuhkan kami, dan memulihkan kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang lainnya, biar mereka pun dijamah, diurapi, agar mau bersama-sama bangun pagi untuk bersekutu dengan-Mu, mencari kerajaan Allah dan semua kebenaran terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambah-tambahkannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Pujilah Kau selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan percaya syukur, dan kami akan memulai ibadah kami ini. Haleluya. Amin. Saya persilakan Pastor John untuk terima kasih Pak Lukas Krisnanto, host kita yang luar biasa di pagi ini. Oke. Terima kasih Pak Andri. segenap hatiku, segenap jiwaku, segenap kekuatanku, menyembah-Mu, worship You, Lord. We worship You, Lord. We worship You, Lord.
senangkan hatimu menyembahmu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau dengan segenap hati. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau dengan segenap jiwaku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau dengan segenap kekuatan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan. Yes God. Kita masyarakat hati kami menyembah, mengasihimu Tuhan, mengasihimu Yesus, mengasihimu dengan segenap hati. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau dengan segenap kekuatanku. Kami rindu Engkau lebih dari segalanya. Tidak ada yang lain yang kami inginkan. Kami cuma ingin hadirat Tuhan. Yes. Kami cuma inginkan Engkau lebih dari apapun. Kami tidak datang karena mujizat. Kami tidak datang supaya kami sembuh. Kami tidak datang supaya masalah kami selesai. Tapi malam ini kalau kami datang, kami mau datang karena kami mengasihi Tuhan. Yes. Kami mau datang karena kami menyembah Tuhan. Kami mau tanggalkan semua yang kami inginkan malam hari ini. Entah itu apapun yang jadi pergumulan kami mau lepaskan. Dan hari ini kami mau bilang sama Tuhan dengan segenap hati kami, Engkau segalanya buat kami. Engkau satu-satunya Allah yang hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu. Yang ku mau menyenangkan-Mu, Yesus Kau dambaan hatiku. Mari nyatakan ini di hadapan Tuhan sekali lagi, sama-sama katakan. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta Kau, ku cinta Kau Yesus. Katakan Kaulah dambaan hatiku. Ku rindu Kau, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Kami cinta Kau, cinta Kau Yesus. Katakan
Katakan kaulah dambaan. Mari sama-sama ku sembah kau, ku sembah kau, ku puji kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu, yang ku mau menyenangkan. Katakan sama-sama, Yesus kau dambaan. Sekali lagi ku sembah kau Tuhan, ku puji kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu, yang ku mau. Katakan menyenangkan-Mu, Yesus kau dambaan. Sekali lagi ku sembah kau, oh, ku sembah kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu, yang ku mau menyenangkan. Katakan Yesus kau dambaan, Yesus kau dambaan. Mari Bapak Ibu saja katakan ku sembah kau, ku sembah selamanya tinggal di hadirat-Mu, yang ku mau menyenangkan. Katakan Yesus kau dambaan, Yesus kau dambaan. Sekali lagi ku sembah kau, ku sembah kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu, yang ku mau menyenangkan-Mu, Yesus kau dambaan hatiku. Boleh kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Dia. Haleluya. Katakan sama-sama ku sembah kau, ku sembah kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu, yang ku mau ya Tuhan. Katakan menyenangkan-Mu, Yesus kau, Yesus kau. Sekali lagi ku sembah kau Tuhan, ku sembah selamanya tinggal di hadirat-Mu, yang ku mau menyenangkan. Yesus kau dambaan, Yesus kau dambaan, dambaan. Yesus kau, Yesus kau dambaan, Yesus kau dambaan. Disembah Yesus, oh, Kau dambaan hatiku, sampai selamanya. kekasih jiwaku, kau segalanya bagiku. Mari angkat suara kita sembah Dia. Mari angkat suaramu sekali lagi sembah Dia. Oh, segalanya, segalanya di hidupku. Oh, tiada yang
Angkat suaramu, bawa penyembahan kau segala-galanya, satu-satunya yang layak terima sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku nikmati Engkau. Gambaran hatiku, kekasih jiwaku. Gambaran hatiku, Mari yang sudah dipenuhi Roh Kudus mulai berkata kata Haleluya. Haleluya, praise God, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Amen, amen ya. Luar biasa hadirat Tuhan pagi ini Bapak Ibu. Oke, mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan dan doa ini akan dinaikkan oleh Ibu Andri Marantika SST dari Kota Kediri. Dipersilakan. Iya. Shalom, Selamat selamat pagi Pak Bapak Ibu John. Selamat semuanya. pagi Bu Selamat Andri pagi Bu Marantika. Fanfanlai. Terima kasih Pak John. Ya, Yes. selamat Mari pagi Pak Bapak Ibu. John. Ya. Kemarin saya di Berantasia ya. Ya, Saya di gereja. oke, Iya, sip. Bapak nanti ya. Mantap. Ya, silakan Bu Andri. Ya, kemarin ngebel Mari. saya ya Tatasia. Iya. Mari Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman, kita satukan hati kita. Amin. Segala puji, syukur, dan hormat kami naikkan kepadamu Bapa. Ya, Yesus. Kami bersyukur atas Haleluya. kemurahan-Mu Tuhan, yang selalu ada untuk kami Bapa. Di pagi hari ini Tuhan, Engkau telah memberkati kami Bapa. Engkau telah menjaga kami bahkan di sepanjang Ya, hidup Yesus. kami. Kami sadar Bapa, kami ada sampai detik ini semuanya karena kemurahan dan Yes. anugerah-Mu Bapa. Bukan karena kuat kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Engkau telah layakkan kami untuk datang, memuji dan membesarkan nama-Mu karena Engkau adalah Allah yang layak kami puji dan Ya, kami Yesus. sembah Tuhan. Sucikan hati kami Bapa, supaya kami dapat menerima firman-Mu yang nanti akan disampaikan oleh Pastor John. Ya, Berkati Pastor John, urapi Pastor John dengan Ya. kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami siap menerima dan mendengar firman. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Ibu Andri Marantika SST dari Kota Kediri. Itu doa sebelum firman Tuhan disampaikannya. Kita kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bu Andri. Tuhan memberkati ya. Oke, baiklah Bapak Ibu, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan pagi ini. Ada yang tahu pagi ini kita sudah tiba di serial yang keberapa? 550. 551. Ya, benar. 551 ya. Luar biasa. Tuhan memberkati kita sekalian. Oleh anugerah Tuhan, kita sampai hari ini sudah tiba di serial yang ke-551. Benar sekali. Oke, mari Bapak Ibu kita akan sama-sama lihat firman Tuhan ini. Sebuah renungan firman Tuhan di dalam sorotan tema kita di pagi hari ini, yaitu kemuliaan Allah. Sebentar ya. Kemuliaan Allah di dalam pelayanan pengorbanan ya. Oke.
Ini dia. Kemuliaan Allah dalam pelayanan pengorbanan, ya. Saudara-saudara, memang kita melayani itu memang korban, ya, berkorban. Korban itu memang sakit. Siapa bilang korban gak sakit? Korban sakit, ya. Pelayanan itu memang ada pengorbanannya. Korban apa, Bapak Ibu? Korban waktu iya, betul? Korban tenaga iya, korban pikiran iya, korban materi juga iya, termasuk korban perasaan, ya. Jadi Bapak Ibu, sakitnya di mana, Saudara? Kata lagu, sakitnya di sini. Ya, memang tidak ada pengorbanan yang sia-sia di hadapan Tuhan. Semua pengorbanan itu semuanya akan mendatangkan hasil yang akan kita capai, ya. Dan Yesus pun untuk melayani kita semua, saudaraku, untuk menyelamatkan kita, dia harus berkorban, ya. Terbukti dia korbankan dirinya di atas kayu salib. Itu suatu persembahan yang Tuhan berikan hadiah untuk umat manusia, ya. Yang kita rayakan di dalam setiap kali kita mengadakan Natal, itulah kasih Allah. Buktinya ada, buktinya itu dia mati di atas kayu salib, pengorbanan yang luar biasa, ya. Dan hari ini kita akan melihat kemuliaan Allah dalam pelayanan pengorbanan, ya. Sekarang kita tanya dulu sama-sama, apakah benar ada kemuliaan Allah dalam pelayanan pengorbanan? Jawabannya apa? Pasti ada. Ada, ya, amin. Lalu bagaimana kalau itu pelayanan tidak ada pengorbanan? Apakah ada kemuliaan Allah di dalamnya? Tidak akan Tidak ada. Ya. No cross, no glory. Tidak ada kemuliaan tanpa salib. Ya, lihat di balik salib yang Yesus tergantung di atasnya, di antara langit dan bumi. Disitulah dia benar-benar dimuliakan. Ya, siapa yang memuliakan Yesus? Bapa yang di sorga. Alkitab berkata dalam kitab Filipi, oleh sebab itu dia diberikan nama di atas segala nama, ya, baik yang ada di langit, di bumi, bahkan di bawah bumi, supaya dalam nama Yesus bertekuklah segala lutut yang ada di langit, di bumi, bahkan di bawah bumi, dan semua lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Jadi Tuhan Yesus kita dimuliakan kapan? Pada saat dia ada di atas kayu salib. Nah, salib itu bicara pengorbanan. Salib itu bicara bagaimana kita membayar harga. Salib itu bicara tentang penderitaan, kesengsaraan. Ya, Bapak Ibu sekalian, Yesus memanggul salib sebelum dia sampai ke Bukit Golgota atau Bukit Tengkorak. Dalam jalan Via Dolorosa menuju ke sana, dia sempat terjatuh beberapa kali. Sehingga akhirnya Yusuf Arimatea yang dipilih untuk memanggul salib itu, dia menggantikan Yesus. Saking beratnya kayu itu, ya, kayu salib itu, karena bahannya terbuat dari kayu gofir, itu berat sekali, keras. Tapi disitulah Tuhan rela, Yesus rela mati sebagai sebuah korban persembahan di hadapan Allah, ya. Nah, karena itu kita mau pelajari pagi ini kemuliaan Allah dalam pelayanan pengorbanan. Kalau benar-benar saudara ingin melihat kemuliaan Allah, maka di dalam engkau melayani, Bapak Ibu, jangan pernah engkau ragukan. Bila engkau berkorban untuk Tuhan, bukan untuk dirimu sendiri, berkorban untuk Tuhan, tidak akan ada pengorbanan yang sia-sia, ya. Kita mau ibadah ini juga kan kita korban, betul saudaraku, ya. Korban apa? Waktu, tenaga, harusnya kita masih enak-enak tidur, tapi kita sudah bangun dulu pagi-pagi, ya. Untuk apa? Menghadap Tuhan. Nah, tadi 1 jam kurang saya sudah bangun duluan untuk mempersiapkan firman Tuhan ini. Memang sudah malam saya persiapkan, tapi saya persiapkan lagi, ya, Bapak Ibu sekalian. Itu waktu, ya. Kemudian kita mau ibadah seperti ini, saudaraku, kita perlu belikan apa? Pulsa, ya, kuota internet. Ini pengorbanan. Uang juga keluar, Bapak Ibu. Tapi saya yakin semua yang kita berikan kepada Tuhan itu tidak sebanding yang Tuhan berikan kepada kita. Terlalu mahal, terlalu besar, terlalu mulia pengorbanan itu, satu. Kita tak akan mampu, tak akan sanggup untuk membalasnya. Kita hanya bisa datang dengan hati yang memuji, menyembah Dia. Itu yang Tuhan mau, Bapak Ibu, ya. Oke. Dan kita akan lihat dulu nats Alkitab kita di pagi hari ini. Haleluya. Oke. Terambil dari Markus pasal 10 ayat 45. Oke, kepada sahabat kita Bapak Lukas Krisnanto dipersilakan untuk memperdengarkan ayat firman Tuhan ini. Ya,
Nats Alkitab pagi ini terambil dari Markus 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Amin. Amin. Soalnya bisa lihat pengorbanan Yesus begitu luar biasa ya. Disebutkan karena anak manusia datang, ya, anak manusia juga datang. Siapa anak manusia itu? Yesus ya. Tuhan Dia Yesus datang dalam Kristus. wujud manusia, maka dia disebut anak manusia. Juga datang bukan untuk apa? Dilayani, melainkan untuk melayani. Nah, untuk melayani ini Bapak Ibu memang ada pengorbanan. Anda perhatikan dikatakan dan untuk apa? Memberikan nyawanya bagi tebusan bagi banyak orang, ya, memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Memberikan nyawa itu benar-benar memberikan sesuatu yang berarti, sesuatu yang benar-benar sangat mulia, suatu. Karena di dalam nyawa ada kehidupan, ya. Saudaraku, Yesus memberikan nyawanya menjadi tebusan, maka dia disebut sang penebus. Kata menebus dalam bahasa Inggris itu artinya redeem. Redeem itu membayar, ya, saudaraku. Sama seperti yang sudah kenakan hari ini, ya, kain atau baju yang sudah pakai hari ini, ya, itu sebelumnya kan ada di toko, dijual di sana di etalase. Nah, kita kepingin memilikinya, mendapatkannya. Bagaimana caranya supaya itu bisa menjadi milik kita? Kita perlu mengeluarkan uang, ya, kita membayar, kita menebus sesuatu, ya, sehingga barang itu akhirnya kita bawa pulang menjadi milik kita dan kita kenakan hari ini, ya, saudaraku. Jadi ini saudara kasih Tuhan, Yesus dia menjadi tebusan bagi banyak orang, termasuk saudara dan saya, ya. Bersyukur Bapak Ibu, kalau saudara lihat tidak ada pengorbanan yang Yesus berikan di saat dia mati di kayu salib, kemanakah nasib semua umat manusia akan berakhir? Sudah tentu akan berakhir dalam kebinasaan, ya, di dalam neraka. Namun karena begitu besar kasih Allah diberikan kepada kita semua, maka kita yang percaya, kita diselamatkan, ya, kepada Yesus yang telah mati di atas kayu salib itu. Jadi Bapak Ibu, pelayanan pengorbanan, ya, melayani Tuhan itu memang berkorban, saudaraku, ya. Kami sebentar lagi persiapan dari Kediri menuju ke Surabaya. Korban waktu, Bapak Ibu sekalian, korban tenaga, korban semuanya, Bapak Ibu. Ya, memang korban itu sakit. Namun saya percaya tidak ada pengorbanan yang sia-sia di hadapan Tuhan, ya. Karena itu saya mendorong Bapak Ibu sekalian, apa yang kita berikan kepada Tuhan itu juga yang akan datang kepada kita, akan kembali juga kepada kita, ya. Oke, mari kita lihat tentang pelayanan pengorbanan ini, ya. Oke, kemuliaan Allah dinyatakan dalam pelayanan pengorbanan, ya. Ini contohnya seperti Yesus yang datang melayani dengan segala pengorbanannya. Bagi siapa? Bagi umatnya dan bagi semua orang. Ya, itu dia buktikan saat dia mati di atas kayu salib. Sebuah pengorbanan yang begitu luar biasa, Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, karena itu orang-orang yang mengerti tentang pengorbanan Yesus ini, dia tidak akan pernah melakukan apapun untuk Tuhan dengan apa? Dengan berat hati. Dia lakukan dengan segenap hati, tanpa ada paksaan, tanpa ada tanpa ada keberatan hati. Dia lakukan dengan sukacita, dengan tulus, karena dia tahu pengorbanan Yesus yang begitu mulia untuk dirinya. Dia sadar bahwa aku yang berdosa telah dikasihi Tuhan, aku yang najis, yang kotor, yang jijik, yang brengsek, yang jahat ini, yang terhina akibat dosa ini, aku telah ditebus, telah dibeli, dan telah disucikan oleh Yesus, ya, lewat pengorbanan Yesus. Itu luar biasa. Maka dia tahu berterima kasih kepada Tuhan. Dia tahu untuk memberikan hatinya, hidupnya, segalanya bagi Tuhan. Saudara perhatikan seorang wanita pelacur seperti Maria Magdalena ini, dosa yang begitu menjijikkan, dosa yang begitu banyak, dosa yang begitu benar-benar saudaraku menajiskan hidupnya. Namun setelah dia sadar, dia bertobat dan dia berjumpa dengan Yesus. Dia menyadari pengampunan yang Tuhan beri kepada dia, maka dia berkorban bagi Tuhan. Dia persembahkan minyak narwastu, itu harta kekayaan satu-satunya yang dia miliki, saudaraku. Dan Alkitab berkata harga
minyak narwastu itu sama dengan setara dengan harga pekerja dalam setahun, Bapak Ibu ya, upah pekerja dalam setahun. Saudaraku, dia kumpulkan uang itu dan dia belikan minyak narwastu itu. Dan ternyata rencana Tuhan apa yang dia persiapkan itu demi untuk persiapan penguburan Yesus ya. Sebelum Yesus mati di atas kayu salib, 1 hari sebelum Yesus akan dieksekusi ya, dia akan mati, dihukum mati. Maria Magdalena sudah datang mempersembahkan minyak narwastu dan Tuhan berkata, oh, baunya begitu semerbak dan itu membuat namanya saudaraku selalu dikenang, saudaraku, namanya selalu diingat, selalu disebutkan karena apa yang diperbuat oleh Maria Magdalena yang tahu bahwa dosanya sudah diampuni dan dia rela berkorban bagi Tuhan. Dia kasih yang terbaik, Bapak Ibu ya. Dan Tuhan katakan di mana saja Injil Kerajaan Allah diberitakan, nama Maria Magdalena akan selalu diingat, selalu disebut ya. Tuhan tidak ingat dosa masa lalunya, tapi Tuhan ingat akan apa yang dia perbuat untuk Yesus sebelum Yesus akan mati di atas kayu salib. Dahsyat ya. Dan lihat, orang yang pertama kali menjadi saksi kunci yang tahu tentang kebangkitan Yesus itulah Maria Magdalena ya. Bukan murid-murid Yesus seperti Petrus, Yohanes, Andreas dan lain sebagainya. Yang pertama tahu berjumpa dengan Yesus pada saat dia bangkit yaitu Maria Magdalena. Saudara lihat ya, orang yang tahu dosa yang begitu besar, yang begitu banyak, dosa yang begitu menajiskan dirinya setelah dia diampuni, dia paling banyak berterima kasih. Dia paling banyak dangke banyak kepada Yesus, paling banyak matur nuwun kepada Tuhan. Dia memberikan yang terbaik bagi Tuhan ya. Ketimbang orang yang sedikit diampuni dosanya, dia sedikit juga berterima kasih pada Tuhan ya. Saudaraku, karena itu Bapak Ibu, kalau engkau tahu, engkau sadar pengorbanan Tuhan untuk dirimu dan diriku, mari kita lakukan sesuatu ya, pengorbanan kita lakukan. Amin, Bapak Ibu ya. Manusia mungkin tidak memperhitungkan pengorbananmu, tapi Tuhan memperhitungkan pengorbananmu. Haleluya. Oke, mari kita pelajari, ini dapat kita pelajari di dalam 2 Korintus 12 ayat 13 sampai 15 ya. Nah, dari ayat-ayat ini Bapak Ibu sekalian, kita akan segera menemukan ada 3 kebenaran ya. Ada 3 kebenaran yang mengajarkan kita tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Bilang mengerti. Mengerti apa, saudaraku? Mengerti kemuliaan Allah dalam pelayanan pengorbanan ya. Mari kita lihat, yang pertama, ini tanda yang pertama orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam pelayanan pengorbanan. Siapa dia? Mari kita lihat. Yang pertama, dia adalah orang percaya yang apa, saudara? Ini dia ya. Tanda yang pertama, dia mengerti. Dia mengerti apa, saudaraku? Dia mengerti betapa pentingnya mendahulukan jemaatnya dan tidak membandingkan jemaatnya dengan jemaat-jemaat yang lain ya. Nah, ini perlu kita mengerti di sini. Ini tanda yang pertama dari orang yang mengerti pelayanan pengorbanan. Dia tidak membelakangi jemaat ya, tapi dia mendahulukan jemaat, lalu kemudian dia tidak membanding-bandingkan jemaat dengan jemaat yang lain ya. Kita lihat 2 Korintus 12 ayat yang ke-13. 2 Korintus 12 ayat 13. Sebab dalam hal manakah kamu dibelakangkan dibandingkan dengan jemaat-jemaat lain selain daripada dalam hal ini, yaitu bahwa aku sendiri tidak menjadi suatu beban kepada kamu. Maafkanlah ketidakadilanku ini. Amin. Amin ya. Jadi seorang yang mengerti tentang pelayanan pengorbanan itu, dia mendahulukan jemaatnya. Ya, saudaraku, dia mengutamakan jemaatnya. Ya, Bapak Ibu, dia tidak mengkebelakangkan ya jemaatnya itu. Dan dia tidak membanding-bandingkan jemaatnya ya. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, pelayanan pengorbanan itu ada di sini ya. Jadi tidak dibelakangkan jemaatnya, jadi dia dahulukan jemaatnya. Itu pelayanan pengorbanan. Bapak Ibu sekalian, memang melayani itu korban ya. Kalau tidak ada korban, maka Bapak Ibu kita tidak bisa melayani dengan baik ya. Kalau kita benar-benar sudah komitmen untuk pelayanan, maka perlu kita taruh dalam pikiran kita, di dalam hati kita, di dalam hidup kita, bahwa pelayanan itu korban ya. Korban itu memang sakit. Tapi Bapak Ibu sekalian,
Korban yang kau berikan itu adalah pastikan bahwa itu korban yang sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan, ya, seperti Maria berkorban, ya, saudaraku, seperti janda di Sarfat berkorban, ya, kemudian seperti siapa lagi, janda yang datang ke bait Allah berkorban, ya, mereka berikan yang terbaik bagi Tuhan. Nah, ini dahsyat Bapak Ibu. Oke, kita akan lihat yang kedua. Mohon maaf Pak John, yang Oh ya, nomor 1 saya kurang membanding. ya. Dia mengerti pentingnya mendahulukan jemaat, ya, dan tidak membandingkan jemaat dengan jemaat yang lain, ya. Nah, jadi itu Bapak Ibu sekalian. Sudah Pak John. Sudah ya? Oke. Baik, kita akan lihat yang kedua sekarang, suatu ini tahap yang kedua. Setelah dia mengerti, baru yang kedua, ya, dia memahami, ya. Dia memahami tentang pentingnya mengunjungi jemaatnya. Yang dia cari itu bukan harta jemaat, tetapi suatu dia mencari orangnya, ya, tanpa menjadi beban bagi jemaatnya. Nah, ini penting. Ini pelayanan pengorbanan ada di sini. Ya, oke. Kita lihat ya ayatnya. Ya. Ya, yang kedua saya ulangi ya. Yang kedua dia memahami betapa pentingnya mengunjungi jemaat, ya, jemaat yang dia cari, bukan harta jemaatnya, ya, tanpa menjadi beban bagi jemaat. Itu dia. Pelayanan pengorbanan ada di sini. Kita lihat ya. 2 Korintus 12 ayat 14. 2 Korintus 12 ayat 14. Sesungguhnya sekarang sudah untuk ketiga kalinya aku siap untuk mengunjungi kamu, dan aku tidak akan merupakan suatu beban bagi kamu, sebab bukan hartamu yang kucari, melainkan kamu sendiri. Karena bukan anak-anak yang harus mengumpulkan harta untuk orang tuanya, melainkan orang tualah untuk anak-anaknya. Amin. Amin ya. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, kau bukan Tuhan yang memandang harta, itu ya. Hati hamba yang selalu kau cari. Amin ya. Itu yang Tuhan cari. Hati hamba, hati yang melayani, ya. Nah, melayani ini memang pengorbanan Bapak Ibu. Tapi jangan takut, jangan khawatir Bapak Ibu. Semua pengorbanan yang kau berikan untuk Tuhan Bapak Ibu itu tidak akan hilang. Anggaplah suraku, taruh engkau di dalam pikiran bahwa itu merupakan sebuah investasi, ya, investasi bagi kerajaan Allah. Jadi saya sangat meyakini Bapak Ibu sekalian, pengorbanan demi pengorbanan yang kau berikan pada Tuhan, baik korban waktu, tenaga, ya, korban materi, korban perasaan, itu tidak akan pernah hilang, ya, di hadapan Tuhan. Oke, itu dia. Jadi kita perlu memahami dulu. Ya, gimana Pak Lukas? Bisa lihat yang keduanya dulu sebentar ya. Oke. Sebentar. Ya, sudah Pastor, terima kasih. Oke, sip. Ya, ini ya memahami pentingnya. Jadi pelayanan perkunjungan itu memang penting juga, ya. Perkunjungan itu kan bisa macam-macam. Bisa kita lewat ini ya, online. Kita bisa mengunjungi telepon ya, atau kita bisa video call, itu penting. Itu menguatkan untuk bisa berkomunikasi ya dengan jemaat. Tentu pelayanan perkunjungan ini tujuannya untuk saling menghibur, menguatkan ya. Kemudian untuk saling meneguhkan, itu penting Bapak Ibu ya. Kemudian juga bisa pelayanan yang berikutnya, bisa pelayanan secara kunjungan secara offline ya. Bisa datang ke rumahnya, nah bisa mengunjungi ya, mungkin di waktu dia susah, hiburkan, dia sakit, didoakan ya Bapak Ibu, itu penting ya pelayanan ini. Dan ini tanpa harus menjadi beban ya Bapak Ibu sekalian, itu penting ya. Jadi kita lakukan apapun jangan dengan rasa ada beban ya. Kalau lakukan apapun jadi beban itu tidak bagus ya. Tapi kalau kita lakukan dengan ikhlas, dengan ketulusan ya, itu mendatangkan berkat buat kita semua, saudaraku. Kita lakukan dengan beban, dengan keberatan hati, nah itu tidak akan mendatangkan berkat bagi kita semua ya. Oke. Nah, sampai sini paham ya Bapak Ibu? Oke, kita lihat yang ketiga, tanda yang ketiga dari pelayanan pengorbanan itu apa? Yang ketiga, dia mengakui betapa pentingnya melayani dengan sepenuh hatinya. Ya, saya ulangi sekali lagi,
mengakui pentingnya melayani dengan sepenuh hatinya dan pengorbanan pada jemaat yang dilayani. Ya, saya ulangi sekali lagi, mengakui pentingnya melayani dengan sepenuh hatinya dan pengorbanan pada jemaat yang dia layani, ya, dilayaninya. Kita lihat ayatnya ya, 2 Korintus pasal 12 ayat 15. 2 Korintus 12 ayat 15. Karena itu aku suka mengorbankan milikku, bahkan mengorbankan diriku untuk kamu. Jadi, jika aku sangat mengasihi kamu, masakan aku semakin kurang dikasihi? Amin. Amin ya. Jadi Bapak Ibu lihat ya, benar-benar di sini ada rasa cinta, kasih yang begitu kuat kepada jemaat yang dilayani. Jadi ini perlu diakui ya, mengakui pentingnya melayani dengan sepenuh hati dan pengorbanan pada jemaat yang dilayaninya ya. Jadi saudara lihat ini Paulus ini, perhatikan dia katakan karena itu aku suka mengorbankan milikku ya. Itu penting Bapak Ibu. Jadi melayani itu mengorbankan apa yang menjadi milik saudara ya. Harta, uang ya, engkau korbankan apa yang menjadi milikmu, dan saya percaya tidak akan pernah sia-sia di hadapan Tuhan ya. Bahkan mengorbankan diriku untuk kamu. Ini Rasul Paulus memang seorang yang benar-benar Bapak Ibu, dia nggak harus tunggu orang lain berkorban dulu, dia sendiri yang memulai dulu. Dia berkorban suatu dengan miliknya sendiri, suatu bahkan hidupnya, tenaganya semua dikorbankan ya. Dan dia bilang apa? Jadi jika aku sangat mengasihi kamu, masakan aku semakin kurang dikasih? Nggak mungkin, dia pasti dikasihi. Dia pasti disayang jemaatnya. Itu Paulus ya. Dia pasti disayang jemaatnya. Terbukti pada waktu dia berpamitan dengan jemaat-jemaat yang ada di Efesus juga, mereka bertangis-tangisan, mereka memeluk dia Bapak Ibu ya. Karena dia akan pergi ke Roma. Nah, di sana Bapak Ibu di Roma dia akan mengalami hukuman mati di sana ya, bukan karena sebagai teroris, tapi karena dia memberitakan Injil Kerajaan Allah ya. Maka jemaat-jemaatnya paling sayang pada Rasul Paulus, seorang hamba Tuhan yang benar-benar memiliki pengorbanan dalam pelayanan ya. Bapak Ibu, dan saya percaya Paulus juga terlebih lagi dia disayang oleh Tuhan ya, disayang oleh jemaat. Indah sekali Bapak Ibu. Kita disayang oleh Tuhan, disayang oleh manusia atau dalam hal ini jemaat, itu indah sekali ya. Makanya Bapak Ibu, orang yang berkorban itu ya Bapak Ibu, dia tentu disayang Tuhan dan disayang ya, disayang umatnya ya Bapak Ibu. Jangan takut Bapak Ibu. Pengorbanan demi pengorbanan yang kau berikan itu tidak akan pernah hilang di hadapan Tuhan. Amin ya. Oke, mari kita lihat dari 3 hal ini. Kalau begitu apa hasilnya dari pelayanan pengorbanan? Kita lihat ya. Kita lihat ini. Yang pertama, bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia tahu. Dia tahu apa suatu? Dia tahu mengatakan yang sebenarnya. Yaitu apa? Ketidakadilannya. Ini satu kejujuran yang luar biasa yang Paulus sampaikan. Kita lihat 2 Korintus 12 ayat yang ke-13. 2 Korintus 12 ayat 13. Sebab dalam hal manakah kamu dibelakangkan dibandingkan dengan jemaat-jemaat lain, selain daripada dalam hal ini, yaitu bahwa aku sendiri tidak menjadi suatu beban kepada kamu, maafkanlah ketidakadilanku ini. Amin. Amin. Maafkanlah ketidakadilanku ini. Ya, maafkanlah. Ini menunjukkan bahwa dia seorang rendah hati. Jadi saya lihat ya, orang yang mengerti pelayanan pengorbanan itu, Bapak Ibu sekalian, dia itu adalah orang yang tahu mengatakan yang sebenarnya, yaitu apa? Ketidakadilannya. Itu benar. Kalau memang dia merasa tidak adil, selaku dia minta maaf ya. Itu satu kerendahan hati yang luar biasa. Dan orang rendah hati itu, dia disayang Tuhan dan disayang oleh manusia. Katakan amin ya. Namun ketika orang itu tidak rendah hati alias dia sombong, dia angkuh, maka Bapak Ibu dia dibenci oleh Tuhan dan juga dibenci oleh manusia ya. Indah mana Saudara jadi orang yang disayang Tuhan dan disayang manusia. Ya, indahnya itu ya kalau kita benar-benar rendah hati. Tapi kalau orang itu sombong, maka dibenci oleh Tuhan dan dibenci juga oleh manusia ya. Itu dia. Karena itu adalah musuh yang paling utama yang Tuhan paling tidak suka, yang Tuhan benci, itu adalah kesombongan sesuatu
ya, keangkuhan itu. Jadi ini satu kejujuran yang Paulus akui, Bapak Ibu sekalian ya, dia katakan yang sebenarnya. Oke, dia seorang rendah hati. Oke, kita lihat ya hasil yang kedua, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia tahu bagaimana bahwa orang tua yang mengumpulkan harta ya bagi anak-anaknya. Mari kita lihat 2 Korintus 12 ayat 14. 2 Korintus 12 ayat 14. Sesungguhnya sekarang sudah untuk ketiga kalinya aku siap untuk mengunjungi kamu, dan aku tidak akan merupakan suatu beban bagi kamu. Sebab bukan hartamu yang kucari, melainkan kamu sendiri. Karena bukan anak-anak yang harus mengumpulkan harta untuk orang tuanya, melainkan orang tualah untuk anak-anaknya. Amin. Amin ya. Jadi inilah orang tua yang mengumpulkan harta bagi anak-anaknya ya. Jadi bagi orang percaya yang taat pada firman, dia tahu bagaimana bahwa orang tua itu mengumpulkan harta bagi anak-anaknya ya. Jadi dia meninggalkan warisan itu bagi anak-anaknya, itu harta Bapak Ibu sekalian ya. Nah, sebagai hamba Tuhan pun, saudaraku, dia mengumpulkan harta bagi anak-anak rohani, yaitu apa saudaraku? Harta yang abadi. Harta yang abadi itu apa? Firman Tuhan ya. Karena langit dan bumi suatu hari akan lenyap, tapi firman tetap selama-lamanya. Amin. Dan firman itulah yang akan dicari oleh banyak orang ya. Dan firman ini nilainya itu lebih mulia dari apa emas dan perak ya, lebih dari berbagai macam kekayaan apapun. Firman itu lebih dari segalanya. Yesus berkata, apa artinya orang memiliki harta sisi dunia tapi jiwanya binasa? Jiwanya binasa kenapa? Karena tidak ada firman dalam hidupnya ya. Apakah boleh kaya? Boleh. Kalau hanya sekedar kaya tapi tidak kaya dengan firman, maka harta kekayaan tidak bisa menjamin dia selamat ya. Nah, itu dia penting Bapak Ibu. Apakah kaya rohani? Boleh, boleh, tapi juga kaya jasmani juga boleh ya, nggak salah. Kita jadi kaya supaya kita bisa Bapak Ibu sekalian jadi berkat ya bagi banyak orang. Itu penting ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, terutama anak-anak rohani ya, anak-anak kita sebagai orang tua jasmani kan tentu kumpulkan harta, bekerja dengan giat untuk anak-anaknya. Dan juga sebagai orang tua rohani begitu pun bekerja keras untuk kumpulkan harta bagi anak-anak rohaninya ya. Jadi saya pun siapkan firman Tuhan ini bagi saudara-saudara sekalian. Karena inilah firman ini akan membawa saudara dan saya sampai pada kekekalan. Amin ya Bapak Ibu. Itulah harta kita yang abadi. Haleluya, di dunia ini kan gak ada yang kekal. Lihat, emas kena hujan besi kena hujan panas, dia berkarat, hancur ya. Apalagi kayu kena hujan panas, lapuk, hancur lagi. Apalagi kaca kena benturan, pecah, hancur juga ya. Kertas kena koyakan, sobek, hancur juga. Apalagi selaku manusia pun akan mati. Tapi firman itu dia hidup selama-lamanya ya. Itulah harta yang kita rindukan. Itulah kita ditaruh dalam bejana tanah liat tubuh kita ini, saudaraku ya. Suatu hari kita pun akan meninggalkan dunia ini, tapi firman itu tetap selama-lamanya. Dia akan tinggal bersama dengan kita di sorga. Oke, dan kita lihat ini ya. Yang ketiga yang terakhir, bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia itu sangat mengasihi. Mengasihi siapa? Jemaatnya. Dan dia semakin dikasih oleh jemaatnya. Ya, ini luar biasa. Kita lihat 2 Korintus 12 ayat ke-15. 2 Korintus 12 ayat 15. Karena itu aku suka mengorbankan milikku, bahkan mengorbankan diriku untuk kamu. Jadi jika aku sangat mengasihi kamu, masakah aku semakin kurang dikasihi? Amin. Masakan Paulus kurang dikasihi? Dia pasti dikasihi oleh jemaatnya. Kenapa? Karena dia sudah memberikan teladan dulu. Dia mengasihi jemaatnya. Terbukti apa? Dia rela berkorban ya. Maka jemaat pun sayang kepada dia, sangat mengasihi dia. Oke, biarlah firman Tuhan ini memberkati kita semua, saudaraku ya. Dan kita akan berdoa bersama-sama. Doa ini akan dinaikkan oleh Ibu Indriani dari Sidoarjo. Ya, shalom Mbak Jan. Shalom. Ya, mari kita satukan hati kita. Bapak yang baik, pagi ini kami bersyukur Tuhan sudah
mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, harta yang kami punya adalah harta berasal dari Engkau Tuhan. Ya Yesus. Harta itu adalah Engkau yang segalanya dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tak sanggup Tuhan tanpa Engkau Tuhan. Kaulah sumber dari segala sumber harta yang kami punya Tuhan. Kaulah firman-Mu Tuhan yang menjadi nyata dalam kehidupan kami sepanjang hari Tuhan. Berkati Tuhan pelayanan Pak John Tuhan. Ya Yesus. Hari lebih heran Tuhan untuk mewartakan kerajaan-Mu sehingga apa yang dikatakan menjadi berkat bagi kami semua. Berkati semua yang ikut Zoom di pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau segalanya dalam kehidupan mereka Tuhan, dan Kaulah harta yang tidak ternilai Tuhan. Kami ketika kami mengandalkan Engkau Tuhan, Ya ada Yesus. mujizat, ada kesembuhan yang Amin. sakit sembuhkan, yang mengalami masalah Kau bukakan satu persatu Tuhan, yang mengalami pintu berkat Kau bukakan Tuhan. Kami percaya Tuhan, berkat-Mu luar biasa dalam kehidupan kami sepanjang hari sesuai dengan firman-Mu di pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, punya Allah seperti Engkau Tuhan. Berkati hamba-Mu, pakai hamba-Mu Vera, berkati dengan kesehatannya, berkati Ya Yesus. ya Tuhan. Apa yang dilakukan Tuhan buat berhasil Tuhan. Nanti Yes. hamba-Mu akan ibadah Ya. ya Tuhan, Tuhan tuntun hamba-Mu Tuhan Amin. tujuan dengan selamat, dan berkati semua yang hadir di ibadah di rumah Pak Tirto Tuhan. Ya Yesus. Saya Tuhan semua akan menerima lawatan-Mu Tuhan, Ya Yesus. Amin. dan Roh Kudus hadir di tengah-tengah ibadah nanti siang. Kami percaya Tuhan selalu ada dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Kami Yesus. bersyukur, haleluya, amin. Pak John, Amin. Praise the Lord. Terima Pak John, kasih Bu Indriani. Ya, silakan. Pak John, tadi malam setelah ibadah itu Om Kim meninggal Pak John. Oh, Jadi ya, nanti saya doa di rumah Pak Tirto dulu. ya. Setelah itu nanti tidak tahu acaranya tutup peti jam berapa, belum tahu. Nunggu romonya. Soalnya Sabtu ada ibadah dan besok Minggu dikremasi. Ya, yang saya ajak ke Ya, prima rasa. Ya, yang kemarin Pak John saya doakan itu, ya ya, memang dia udah parah Pak John, dan ya. badannya terakhir dia kena paru-paru ya. Iya, Ya, iya. sehingga kemarin itu drop, sehingga tadi setelah saya Pak John itu 7:30 selesai ada telepon, ternyata Om Kim sudah dipanggil Tuhan, itu Tuhan ya sudah ya yang terbaik. Dan tadi malam diurus saudaranya, sekarang masuk di di Adiasa. Ya, Tuhan, kita doakan agar semua berjalan dengan lancar. Ya, terima kasih Pak John atas doanya. Tuhan memberkati. Ya, Bu Indriani turut belasungkawa ya, sampainya pada keluarganya. Beliau apa sudah menikah, punya anak, istri? Dia tidak menikah Pak John. Oh, oke. Adiknya Ciing yang di Pondok Chandra itu. Iya, iya, iya. Oh, itu adiknya ya. Oke, Ya, oke. ya, Iya, makasih. iya. Umur berapa? Umurnya 60 berapa 7 ya? Tahun 66. Oh, lahir tahun 66 ya. Enggak, lahir tahun 58 sama Oh, tahun 58. Oke. umurnya. Baik, ya. Mari Bapak Ibu kita doakan untuk namanya siapa? Ong Kim, Namanya Deng Kim. Deng Kim ya. Ya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami semua merasakan kehilangan, kami berduka oleh karena dipanggilnya saudara terkasih Bapak Deng Kim yang sudah Engkau bawa pulang ke rumah-Mu, ya Tuhan di sorga. Hiburkanlah keluarga yang berduka, bersedih karena kehilangan orang yang dikasihi Bapak Deng Kim. Tuhan, terima kasih kami doakan supaya sebentar doa acara prosesi penutupan peti dan sampai pada pemakaman semua bisa berjalan dengan baik, berikan cuaca yang baik sehingga acara demi acara boleh berlangsung dengan baik. Terima kasih Tuhan.
Ini doa kami padamu, Tuhan juga berikan kekuatan, kesehatan bagi Ibu Indriani, yang juga akan melakukan beberapa kegiatan di hari ini. Terima kasih, memberikan pertolongan, kemenangan terjadi buat semua yang hadir pada pagi hari ini. Berkati keluarga Bu Indriani, keluarga Bu Fang Fang Lai, keluarga Ibu Atanasia, keluarga Bu Joyce Putirai, keluarga Pak Lukas, keluarga Ibu Andri Marantika, semua yang hadir di pagi ini. Oh Tuhan, keluarga kami semua, dalam nama Yesus, Ibu Meliawati, Bu Sinta, semua diberkati Tuhan. Terima kasih, percaya kuasa Tuhan menyertai kita semua sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan berkati. Ya, kembali kepada host kita pagi ini, Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Ya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kita mengucap syukur. Terima kasih pada Tuhan Yesus, di mana pagi hari ini kita boleh kembali menerima berkat firman yang baru kepada kita. Belajar dari teladan Paulus, hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan Yesus yang luar biasa. Biarlah kita pun sebagai orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus pun juga bisa menjadi pelayan-pelayan yang mau berkorban. Amin Bapak Ibu. Memang kalau yang namanya berkorban itu tidak mudah ya, sulit. Tetapi itulah yang Tuhan berikan teladannya kepada kita dari hamba-hamba Tuhan yang ada di firman Tuhan. Seperti Paulus, dia begitu setia melayani Tuhan, membawa jiwa-jiwa, menyelamatkan jiwa-jiwa. Biarlah hal itu pun boleh terjadi atas kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Maka itu kita memang harus minta yang namanya satu hal, Roh Kudus selalu ada buat kita masing-masing. Biar kita terus dikuatkan, biar kita terus dimampukan dalam hidup kita untuk menjadi pelayan-pelayan yang mau berkorban. Kita berkorban itu dengan segenap hati, bukan dengan terpaksa atau apa ya Bapak Ibu ya. Pasti Tuhan akan membalasnya apa yang menjadi pengorbanan kita. Tuhan Yesus pasti melihatlah pengorbanan apa yang sudah kita kerjakan buat orang-orang sekitar kita, khususnya buat saudara-saudara kita seiman ya. Saling mendukung di dalam doa itu pun juga suatu pengorbanan. Ikut ibadah seperti pagi ini suatu pengorbanan. Kita menjadi saksi terang berkat buat saudara-saudara kita, anak saudara famili kita, itu suatu pengorbanan. Amin Bapak Ibu. Pengorbanan bukan memberikan dengan hal uang saja, dengan harta, tetapi dengan kita menjadi saksi terang garam buat sekitar kita, itu suatu pengorbanan. Amin Bapak Ibu. Mari makanya itu kita selalu minta Roh Kudus untuk bisa memberikan kemampuan buat kita untuk mau berkorban, untuk menjangkau, membawa jiwa-jiwa khususnya ya, untuk mau kembali kepada Sang Penciptanya, yaitu Tuhan Yesus Kristus lah satu-satunya yang bisa dapat memberikan pertolongan, yang memberikan kesembuhan, mujizat, itu Tuhan Yesus Kristus. Maka itu mari apa yang Tuhan Yesus ajarkan pada kita harus menjadi saksi-saksi terang garam dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Mari kita sama-sama semangat Gereja CLCC, firman yang sudah disampaikan oleh hamba Pastor John boleh menjadikan pembelajaran buat kita semuanya. Biarlah kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan ini, orang-orang percaya, tetap mau belajar untuk berkorban, menjadi saksi, menjadi terang garam buat orang-orang sekitar kita. Satu hal, semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus berkati buat kita semuanya. Biarlah Roh Kudus bekerja, berkarya, membangkitkan semangat dalam kehidupan kita untuk menjadi terang Kristus. Amin. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Pastor John yang sudah begitu setia memberkati kita melalui pengajaran firman Tuhan yang baru, agar kita semuanya jemaat gereja CLCC bertumbuh juga di dalam keimanan rohani kita, menjadi terang, menjadi berkat buat orang, bagi banyak orang. Tuhan Yesus berkati Pastor John. Kita terus dukung dalam doa. Pastor John terus dipakai lebih heran, lebih dahsyat lagi dalam pelayanan, bahkan ditambah-tambahkan hikmat yang dari surga tercurahkan buat hamba Pastor John dan diaplikasikan, dibagikan kepada kita jemaat-jemaatnya, agar kita semuanya bertumbuh di dalam keimanan rohani kita. Tuhan Yesus berkati Pastor John. Amen. Dan juga saya ucapkan terima kasih pada Ibu Andri Marantika yang tadi sudah berdoa untuk pembukaan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati Ibu Andri Marantika. Semangat terus di dalam pelayanan, tugas pekerjaannya. Tuhan Yesus berkati juga kepada Ibu Indriani pun juga yang sudah berdoa tadi juga untuk peneguhan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.
Dan kita akan masuki tata ibadah selanjutnya, yaitu doa profetik. Doa profetik bagi bangsa dan negara dan bagi gereja CLCC. Haleluya. Yang akan dinaikkan oleh ibu kita yang juga dipakai luar biasa oleh Tuhan Yesus yang ada jauhan di sana. Sama-sama di Sidoarjo ya Bu Joyce. Haleluya. Yaitu Ibu Joyce Putirai. Saya persilakan Ibu Joyce. Speakernya Bu Joyce. Siap. Ya, terima kasih Pak Lukas yang luar biasa memberi kita kesemangat pada pagi hari ini. Shalom, kekasih dalam Tuhan. Shalom. Mari kita menaikkan doa profetik, kita aminkan dengan I receive. Doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. I receive. Indonesia sedang mengalami rawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. Amin. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I receive. Setiap lutut berteluk dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. Amin. I receive. Doa profetik 2 bagi Gereja CLCC Epelite. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan Gereja CLCC. Amin. I receive. Semua pelayanan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. I receive. Gereja CLCC adalah pembawaan rawatan Tuhan terdahsyat. Oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan pendoanya. Amin. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar. Dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Joyce Putirai dari Sidoarjo. Tuhan berkati Ibu Joyce Putirai. Ya, terima kasih Bapak Pendeta John Sarbunan. Amin. Saya kembalikan ke Bapak Lukas yang luar biasa berikan kesemangatan pada ibadah pada pagi hari ini. Silakan Pak Lukas. Iya, haleluya. Terima kasih Ibu Joyce Putirai.
yang dipakai Tuhan Yesus Kristus luar biasa, biar menjadi berkat saksi buat keluarganya. Semangat Ibu Joyce, semangat. Amin. Ada Immanuel. Di dalam Ibu Joyce ada Immanuel, Tuhan Yesus yang beserta dengan Ibu Joyce. Ya, amin. Semangat, Tuhan Yesus berkati. Terima kasih. Haleluya. Dan kita akan masuki acara selanjutnya, yaitu pengumuman info gereja CLCC. Di sini jadwalnya Bu Hace. Bu Hace masih belum hadir dan digantikan oleh Ibu kita yang juga dipakai Tuhan Yesus luar biasa, yang ada juga nan jauh di sana, yaitu Ibu Athanasia Esti Puji Astuti. Saya persilakan Ibu Athanasia. Nama saya dibalik-balik Puji Astuti Esti, bukan Puji Astuti. Nanti dikritik. Iya, maaf, nanti saya dikritik lagi sama Pak Frans Angki. Shalom bagi Bapak Ibu kasih Tuhan, Bapak kerja. Saya akan wajib dan akan menyampaikan pengumuman JSLCC. Pengumuman info gereja JKI CLCC. Dapatkan bisa Tuhan bagimu dalam doa mujizat 1 jam setiap hari bersama Pastor John Sarbunan MA dan tim doa dimulai pukul 13.00 WIB. Pengecualian khusus setiap hari Sabtu dimulai pukul 10.00 WIB. Masuk melalui Zoom live streaming, klik link di bawah ini. Dengarkan kesaksian mereka yang mengalami mujizat Tuhan. Doakanlah dan mari bergabung dan rasakan kuasa urapan Tuhan di ibadat CLCC pada hari Sabtu 28 September 2024 pukul 10.00 WIB bertempat di rumah Bapak Tirto dan Ibu Norma di Citra, Surabaya Barat. Selanjutnya kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadat tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya, dapat menghubungi Ibu Sinta Ninik Sulistyowati di 0859 6427 7805. Selanjutnya spesial Happy Birthday bulan September 2024. Sudah lewat ya Pastor? Ya, sudah lewat. Persembahan kita ini dapat ditransfer di nomor rekening BCA 0331268401 atas nama Marius Johannes. Demikianlah info gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Athanasia Puji Astuti Esti dari kota Sidoarjo. Tuhan berkati Ibu Athanasia. Terima kasih Pastor John MA. Amin. Haleluya. Terima kasih kepada Ibu Raden Ajeng Athanasia Puji Astuti Esti Kusmawardani Elotria yang sudah menyampaikan pengumuman info gereja CLCC. Tuhan Yesus berkati. Semangat Bu Esti. Iya. Amin. Dan kita mengucap syukur pada Tuhan Yesus. Ibadah pada pagi hari ini sudah akan selesai. Dan sekali lagi mari Bapak Ibu, firman yang ditaburkan pagi hari ini, biarlah kita sebagai hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus, biarlah kita belajar untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang siap untuk mau berkorban, untuk melayani pada siapapun. Berkorban itu sekali lagi bukan dengan harta keuangan, tetapi dengan hidup kita, penyampaian kita, bahwa Tuhan Yesus Kristus salah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang mampu, yang sanggup memberikan pertolongan, kesembuhan, mujizat atas kehidupan kita, bahkan kepada orang-orang di sekitar kita. Amin. Tuhan Yesus berkati buat kita semuanya firman-Nya pagi hari ini. Terima kasih sekali lagi yang sudah sama-sama bertugas pelayanan pagi hari ini. Ibu Joyce Putirai, semangat. Terima kasih Bu Joyce. Tuhan Yesus berkati. Salam buat keluarga Bu Joyce. Iya, dengan Ibu Athanasia juga. Terima kasih Ibu Athanasia. Tuhan Yesus berkati. Ibu Andri Marantika.
Juga terima kasih Bu Andri Marantika atas pelayanannya pagi hari ini. Juga Ibu Indriani, terima kasih Bu Indriani. Sampai ketemu nanti di Pak Tirto, Bu Joyce juga kita ketemu sama kita orang. Bu Fang Fang Lai juga terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Ibu Sinta, Ibu Meliawati, Ade Jim, Cindy dan Johan juga terima kasih, Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Dan kita terus berdoa, Pastor John nanti dalam perjalanannya bersama tim dari Kediri sampai ke Surabaya disertai, dijaga, lindungi senantiasa hingga sampai boleh tiba dengan selamat di Surabaya memimpin ibadah kita pada ibadah nanti di rumah keluarga Pak Tirto. Tuhan Yesus berkati. Bagi Bapak Ibu sekalian yang mau minta dukungan doa bisa menuliskan di depan layar chat atau bisa langsung sampaikan pada hambanya dan nanti akan didoakannya. Dan saya kembalikan sepenuhnya buat doa berkat oleh Pastor John Sarbuna. Saya persilakan Pastor John. Ya, terima kasih Pak Lukas Krisnanto, host kita yang luar biasa di pagi hari ini, yang telah memimpin ibadah kita ya, dari awal sampai pada selesainya. Bapak Ibu, kita akan berdoa ya, dan kita akan memuji pujian penutup. Oh, haleluya. Kita pujikan pujian ini bersama-sama ya. Mari sembahkan di tempat ini, hanya Dia yang layak dipuji. Haleluya. Kau Raja. Amin ya Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Oke. Mari saudara arahkan tangan di depan layar monitor dan terimalah berkat Bapa, Anak, Roh Kudus. Berkat Allah Abraham tercurah dan dicurahkan buat kita semua yang hadir di pagi hari ini. Dalam nama Yesus, untuk Ibu Indriani, untuk Ibu Atanasia, untuk Ibu Joyce, untuk Bapak Lukas, untuk Ibu Fang Fang Lai, Ibu Andri, untuk Ibu Melewati, Ibu Sinta, semua, Yohan Sini James, semua yang hadir di pagi ini sudah terima berkat, sudah terima mujizat, sudah terima pertolongan, sudah terima kesembuhan, sudah terima pengurapan, sudah terima keajaiban Tuhan di dalam nama Yesus. Diberkatilah kehidupanmu,
Diberkatilah keluargamu, diberkatilah anak cucu keturunanmu, diberkatilah studi mereka, diberkatilah pekerjaanmu, bisnismu, karirmu, keuanganmu, ekonomimu, semua diberkati Tuhan. Dibuat Tuhan berhasil, tidak gagal, dibuat Tuhan naik, tidak turun, dibuat Tuhan bertambah-tambah dan tidak berkurang-kurang, dibuat Tuhan akan mengalami peningkatan dan bukan mengalami kemerosotan, dibuat Tuhan mengalami kemunculan, bukan kemalangan. Tuhan membuat engkau menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Dalam nama Yesus, segala berkat yang terbaik tercurah dan dicurahkan atas kehidupanmu. Akan ada perpindahan kekayaan dari kekayaan orang berdosa kepada orang-orang benar, orang-orang yang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Tuhan katakan semuanya ditambahkan dalam hidupnya. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati engkau berlimpah-limpah dan memperluas daerahmu seluas-luasnya. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, mari semua percaya, terima berkat, terima mujizat, terima kuasa, terima kesembuhan, terima kemenangan. Sama-sama kita katakan, amin, amin. Selamat pagi teman-teman semua. Oke, sampai jumpa nanti ya, jam 10 di tempat Ibu Pak Turko dan Ibu Norma. Tuhan berkati semuanya, Bu Fang Lai. Berkati ya. Oke, sama-sama Pak Lukas pelayanannya ya, Bu Joyce, Bu Atanasya, Tuhan berkati. Terima kasih Pak. Baik, tidak sia-sia ya. Bu Andri, Tuhan berkati. Bu Indriani, Tuhan berkati ya. Semuanya. God bless you. Selamat pagi. Sampai nanti ya. Hati-hati di jalan. Ya, Tuhan berkati semuanya. Bye-bye.